Bapak-bapak, teman-teman yang hadir pada Kamisan ke-828 kali hari ini. Ini masih dalam suasana 79 tahun kemerdekaan Indonesia. Saya diundang Ibu Sumarsi. Mana Ibu Sumarsi? Ya, terima kasih Bu Sumarsi. Saya diundang untuk berbagi refleksi tentang situasi Indonesia saat ini dan juga menggali sedikit pemikiran Bung Hatta sebagai salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia bersama Bung Karno, dan Bung Hatta adalah salah satu pendiri bangsa. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini dengan teman-teman yang mau berkumpul di sini. Bung Hatta pernah mengatakan bahwa Indonesia merdeka itu bukanlah tujuan akhir. Indonesia merdeka itu adalah gerbang untuk kita dengan kekuatan daya, kemampuan diri pribadi, mengolah kemampuan kita untuk mengisi kemerdekaan ini. Indonesia merdeka adalah syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Dari mudanya Bung Hatta itu mengalami bagaimana rasanya menjadi anak negeri jajahan dan juga melihat ketidakadilan. Pidato pembelaannya tahun 1928 di negeri Belanda mengatakan bahwa ia bukan menghasut, tetapi ia secara sistematik dan strategis melakukan langkah-langkah pemberdayaan diri masyarakat untuk masyarakat punya kepercayaan pada diri sendiri. Selama ini ditindas dan dikatakan sebagai inlander atau orang yang bodoh. Tidak, bangsa kita adalah bangsa yang cerdas, hanya perlu kesempatan yang baik. Dan untuk itu mempunyai langkah, yaitu membina diri sendiri, sadar punya target bahwa Indonesia harus merdeka karena orang Indonesia, bangsa Indonesia harus bahagia, dan tanah Indonesia adalah untuk kita semua. Dua hal yang terakhir, kebahagiaan dan kemakmuran rakyat, ini merupakan hal yang belum tercapai pada hari ini kecuali segelintir sekali kelompok masyarakat yang mencapai, dan itu juga atas ketidakadilan kepada yang lemah. Sistem ekonomi yang terjadi itu tidak dengan memberikan satu kesejahteraan kepada rakyat Indonesia secara adil dan merata. Bung Hatta di dalam salah satu waktu saya mahasiswa, di dalam wawancaranya dengan majalah Prisma itu pernah mengatakan, bagilah kue pembangunan itu meskipun kecil, bagilah. Jadi masalah keadilan, pemerataan, dan humanisme itu adalah utama bagi bangsa kita. Berbicara tentang Bung Hatta, saya juga di sini ingin menggambarkan Bung Hatta sebagai seorang ayah terhadap saya. Ketika itu saya mempunyai kenangan pribadi. Saya masuk UI, FISIP UI tahun 1974. Di tahun 1975 untuk pertama kalinya saya harus membuat makalah yang serius. Kita memang di kelas sering harus membuat tulisan atau review, tetapi ini membuat satu makalah akademik. Bung Hatta sebagai orang pensiun, karena beliau ketika saya masih kecil sudah bukan wakil presiden lagi, lebih banyak di rumah. Lalu Bung Hatta membantu, jadi sebagai seorang ayah membantu membimbing saya belajar dengan tugas-tugas kuliah. Saya masih ingat bahwa tugas kuliah pertama menulis makalah itu adalah ketika saya masih tingkat 2, topiknya ayah yang pilih. Ia menyodorkan sebuah buku yang menurut saya yang artinya yang akan baik menurut bagi saya mahasiswa FISIP UI. Pilihan Bung Hatta itu adalah The Two Treatises of Government karya John Locke yang ditulis oleh John Locke tahun 1689. Itu adalah sebuah pemikiran filsafat politik yang masih relevan hingga saat ini. Dalam pemikirannya, John Locke menentang teori kekuasaan negara yang berdasarkan hak ilahi raja. Locke berpendapat bahwa semua orang dianugerahi hak alami untuk hidup, kebebasan, dan hak atas properti, sehingga kekuasaan negara berasal dari rakyatnya. Namun yang tidak boleh luput dari pemikiran John Locke ini adalah penguasa yang gagal melindungi hak-hak rakyat dapat disingkirkan oleh rakyat dan jika perlu dengan paksaan.
Gagasan Locke kemudian dikembangkan lagi oleh Charles Montesquieu yang memperkenalkan konsep trias politika melalui karyanya yang berjudul The Spirit of the Laws. Ditulisnya tahun 1748. Pada intinya mengedepankan separation of powers atau pemisahan kekuasaan untuk mencegah pemupukan kekuasaan. Memastikan adanya sistem check and balances yang menjaga keseimbangan dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Saya yakin teman-teman di sini sudah paham sekali ya mengenai itu ya. Buah pemikiran dari dua filosof tadi, John Locke dan Montesquieu, saya singgung ini menjadi bagian dari prinsip fundamental yang dianut oleh Bung Hatta sebagai seorang pemimpin dan sebagai pendiri bangsa yang berjuang untuk mendirikan Indonesia yang adil, berlandaskan kedaulatan rakyat, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia Indonesia, dan yang tidak mempraktekkan hak ilahi raja seperti yang ditentang oleh John Locke, dan juga tidak bersikap feodal. Bukan seperti yang dilakukan oleh penguasa negeri kita saat ini, menggunakan alat-alat negara untuk memuaskan nafsu kekuasaan dan keserakahan. Teman-teman, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang hadir di sini, Indonesia sebagai negara yang berdaulat semakin jauh dari yang dicita-citakan oleh Bung Hatta dan rekan-rekan seperjuangannya. Ketika menjabat sebagai wakil presiden, Bung Hatta pada tanggal 16 Oktober 1945 mengeluarkan sebuah maklumat yang diberi nama Maklumat Nomor X yang menjadi dasar didirikannya badan legislatif untuk menghindari pemerintahan yang totaliter dan aristokratis. Perwakilan itu penting. Jadi kalau kita di dalam pekerjaan harus ada satu public consultation, kita berkonsultasi pada publik. Warga inginnya apa, lalu dicari satu jalan tengah yang baik. Dalam tata kelola pemerintahan juga begitu, menghargai kepada rakyat, kepada wakil-wakil rakyat, dan itu ada wadahnya. Dan itulah makanya sebuah negara tidak menjadi totaliter apabila memang menghargai usulan-usulan dari tiap-tiap kelompok aliran yang ada di dalam negeri, dan untuk menghindarkan dari totaliter dan aristokratis. Tapi sekarang 79 tahun setelah lahirnya badan legislatif ini, yang terjadi di balik DPR RI kemarin bukan yang Bung Hatta bayangkan untuk masa depan negerinya yang tercinta. Sebaliknya yang terjadi adalah pengkhianatan terhadap cita-cita perjuangan mendirikan bangsa, pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, pengkhianatan kepada keadilan, dan yang menyedihkan adalah pembungkaman rakyat yang seharusnya mereka dan sejatinya pemilik kedaulatan. Kemerdekaan rakyat dan kedaulatannya padahal merupakan sendi utama dalam kehidupan bernegara. Dalam penyusunan konstitusi awal UUD 45, Bung Hatta memformulasikan pasal 28 UUD 45 yang menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, dan itu dijamin dengan undang-undang. Dalam gedung DPR, tempat seharusnya suara kita sebagai rakyat terwakili, di situ justru kita menyaksikan kematian demokrasi, pengkhianatan keji terhadap konstitusi. Di sisi lain, hari ini pemerintah juga tidak amanah dalam menangani penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Ada tragedi Semanggi, Trisakti, tragedi 13-15 Mei 1998, dan lain-lainnya. Yang dengan penuh hormat saya mengagumi Bapak Ibu yang menjadi korban di sini dan yang terus memperjuangkan keadilan. Ibu Sumarsi contohnya. Secara pribadi Ibu Sumarsi membimbing anaknya belajar rekan-rekan itu juga merupakan upaya beliau menanamkan kompas moral dalam pribadi saya. Juga sebagai seorang mahasiswi yang sedang belajar soal negara ketika itu.
Tanpa menuturkan kalimat yang eksplisit, rupanya Bung Hatta ingin memberikan arahan dan menaruh landasan apa yang merupakan hal terpenting dalam bernegara. Ketika masih hidup, ayah berpesan kepada saya bahwa menjadi manusia harus memiliki karakter budi luhur. Cerdas, pintar itu tidak cukup, tapi kalau hatinya itu kotor. Dalam rumah kami kadang-kadang bercerita, lalu ayah bisa komentar, orang itu karakterlos. Dalam bahasa Belanda artinya tidak punya karakter. Inilah kita harus jaga. Kita jaga, kita bina, kita berjuang pada diri kita sendiri untuk menjadikan diri kita orang yang punya karakter dan punya budi luhur. Terutamanya sekarang yang mempunyai rasa kemanusiaan, rasa tenggang-menenggang rasa dan jiwa sosial, gotong royong, saling membantu, tapi bukan nepotisme. Bukan konsep nepotisme. Konsepnya adalah kita sama-sama membangun kualitas dan mental hidup jiwa bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang terhormat, berwibawa, dipandang oleh negara luar sebagai punya jati diri yang hebat. Seandainya ayah atau Bung Hatta menyaksikan Indonesia pada usia kemerdekaannya yang ke-79 tahun ini, saya yakin hatinya hancur melihat demokrasi di negaranya tercinta dikangkangi oleh kesewenang-wenangan. Namun saya mengenal Bung Hatta sebagai orang yang istiqomah, yang konsisten dan tawakal, percaya akan kekuatan Tuhan. Bung Hatta juga pernah mengatakan ada hukum besi sejarah dunia, hukum alam, alam semesta pasti juga akan membuat perhitungan-perhitungannya. Ia pun pernah berkata, hari siang bukan karena ayam berkokok, akan tetapi ayam berkokok karena hari mulai siang. Begitu juga pergerakan rakyat. Pergerakan rakyat timbul bukan karena pemimpin bersuara, tapi adalah karena rakyat memang punya jiwa yang bisa menggerakkan hati nuraninya untuk kepada kebenaran. Di tahun 1960, Bung Hatta pernah menulis Demokrasi Kita. Ketika itu sebetulnya Bung Hatta juga menghendaki bahwa fungsi-fungsi dari lembaga-lembaga itu berjalan sebagaimana seharusnya. Kembali lagi, apa yang menjadi azas dasar landasan dari yang disebutkan oleh Trias Politika tadi. Saya makanya melihat juga dalam buku ini bahwa demokrasi bisa hilang sementara waktu dan mempunyai kelemahannya. Tapi pada suatu hari itu akan bisa bangkit dan terkoreksi. Kita harapkan bahwa kita semua bisa membantu Indonesia punya demokrasi untuk bisa terkoreksi dan kembali menjadi bagus dan membawa kita kepada negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, yang juga mempunyai cita-cita kuat kita semua bekerja untuk rasa keadilan dan kemakmuran dan membawa manusia Indonesia hidup dengan kualitasnya yang baik, menjadi bangsa terhormat. Karena apa? Kita punya Pancasila. Di sini juga dalam buku kecil Demokrasi Kita ini yang tahun 60, Bung Hatta mengatakan juga bahwa Pancasila itu sebenarnya adalah suatu tuntunan hidup. Tuntunan hidup. Selama ini mungkin orang mengira Pancasila adalah indoktrinasi atau doktrinasi. Bukan. Pancasila itu kalau kita tenang dan hidup dalam suatu perenungan dan ikhlas merenungkan, itu adalah jalan hidup yang ada di dalam darah kita, DNA kita. Kita selalu takut Tuhan, bukan? Dan kita punya rasa selalu mau tolong-menolong, kan? Itu, dan kita mempunyai rasa persaudaraan yang baik di antara kita. Dan juga kita tidak mau menang sendiri sebetulnya, tapi kita selalu mengajak musyawarah untuk mufakat. Dan kita selalu tidak punya ketegaan untuk membiarkan orang susah. Jangan sampai ada aliran yang modern yang belakangan ini akibat dari globalisasi dunia lalu terjadi suatu faham hedonisme. Jangan. Kita harus tetap pada jangkar kita, yaitu Pancasila. Dan juga saya kembali ingin mengatakan bahwa teman-teman, kita sebagai sesama rakyat di sini jangan lelah bersuara ya.
demi menggerakkan dan menjalankan kehidupan Pancasila dalam arti sesungguhnya. Takut kepada Tuhan, kita buka hati nurani kita, punya rasa adil, melindungi yang lemah, dan berpegang teguh kepada kedaulatan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih.